Halo teman-teman, kita akan lanjut ke soal nomor 3 untuk cara penggunaan tabel kurva normal. Soal ceritanya masih sama, yaitu terdapat 800 orang pelamar yang melamar di sebuah perusahaan. Nilai keseluruhan hasil tes menunjukkan bahwa data tersebut berbasis data normal dan nilai rata-rata dari 800 orang tersebut adalah 60 dan nilai SD-nya 5. Pertanyaannya adalah ada berapa orang yang mendapat nilai 64 ke bawah. Jadi ada berapa orang yang nilainya itu 64 ke bawah. 64 ini berarti kemungkinan dia nilai 64 nya berarti di atas nilai rata-rata ya, berarti sudah setengah lebih lah dari total data. Pertama kan rata-rata itu menunjukkan 50 orang di sebelah kanan dan sebelah kiri kurva kan. 60 orang ini kemungkinan ada di atas kurva. Bagaimana sih kita cara mencarinya? Berapa orang yang mendapatkan nilai 64 ini? Nilai 64 ke bawah itu ada berapa orang? Nah, seperti yang tadi, kita cari dulu nilai Z-nya karena kita sudah tahu nilai N-nya 80, rata-ratanya 60, SD-nya 5, dan kita punya nilai X 64. Kita cari diskornya, yaitu dengan rumus Z sama dengan X besar dikurangi X bar dibagi SD. Jadi 64 dikurangi 60 dibagi 5 sama dengan 4 dibagi 5, yaitu positif 0,8 SD. Nah, 0,8 SD ini kita akan cari presentasenya di tabel kurva normal untuk menentukan berapa luas sih atau berapa banyak atau presentasinya itu berapa orang yang mendapatkan nilai 64 ke bawah. Nah, ini dia. Ternyata nilai positif 0,8 SD itu menunjukkan angka di dalam tabel kurva normal itu 0,2881. Kalau kita presentasikan jadi 28,81%. Persentase inilah yang akan kita gunakan untuk mencari berapa banyak orang yang mendapatkan nilai di bawah 64. Karena 64 itu berarti di atas rata-rata, jadi nanti nilai ini kita akan tambahkan 50%. Jadi 64 itu letaknya di sini, angka 64 dengan nilai SD-nya positif 0,8 SD. 64 itu di sini. Berarti kalau kita ditanyain berapa banyak orang dan itu di bawah 64 kan berarti yang sisi sebelah sini kan juga ditanyakan. Bukan hanya yang 28,81% saja. Maka yang tadi kita sudah ketahui 28,81, kita tambahkan orang-orang yang ada di sini, yaitu 50% dari setengah kurva kan ini. Nah, dari nggak tahu berapa, mungkin ada yang 0 atau berapa, yang di sini, yang di sini, yang di sini, di sininya mungkin ada yang nilai 50, ada yang nilai 40. Nah, inilah yang nanti akan kita hitung. Jadi kita tambahkan itu 50 ditambah 28,1. Jadi yang karena kita cari tahu berapa banyak orangnya, itu luas wilayahnya itu segini. Semua ini tuh kita cari tahu. Inilah yang sedang kita cari tahu. Itu tuh berapa banyak orangnya, itu ada berapa ratus. Nah, dengan cara kita mengetahui presentasenya, yaitu 50% ditambah 28,81%, yaitu 78,81%. Jadi ada 78,81% yang ternyata nilainya itu di bawah 64. Nah, persentase ini
kita gunakan untuk mencari jumlah total orang yang mendapatkan nilai di bawah 64, yaitu 78,1 dibagi 100 dikali 800 orang, hasilnya adalah 630,48. Kita bulatkan saja menjadi 631. Jadi ada orang sebanyak 631 yang nilainya itu di bawah 64. Oke, sampai sini sudah paham? Silakan dipahami dulu pelan-pelan. Silakan teman-teman ulang kembali videonya bisa, atau mungkin dengan PDF-nya, atau juga bisa PPT-nya. Saya akan beranjak ke soal nomor 4. Soal ceritanya masih sama. 800 orang pelamar berdistribusi data normal dengan rata-rata nilainya 60, SD-nya 5. Pertanyaannya adalah, ada berapa orang sih yang mendapat nilai di antara nilai 52 dan 70? Nah, pertanyaannya adalah, ada berapa orang yang mendapatkan nilai 50 dan 70? Oke, kita langsung jawab saja. Kita ketahui bahwa jumlah total pelamar adalah 800, rata-rata nilainya 60, dan standar deviasinya 5. Kita punya dua angka atau XX, yaitu 52 dan 70. Jadi kita nanti akan mencari tahu Z1 dan Z2 karena kita memiliki dua skor atau dua nilai, yaitu 52 dan 70. Oke, Z pertama untuk Z angka 52, kita masukkan saja ke dalam rumus. 52 dikurangi rata-ratanya yaitu 60, kemudian dibagi SD-nya 5, sama dengan minus 8 dibagi 5, itu sama dengan minus 1,6 SD. Sedangkan untuk Z kedua atau angka kedua yaitu 70, teman-teman juga langsung masukkan ke dalam rumus Z-score, yaitu 70 dikurangi rata-rata nilai yaitu 60 dibagi 5, sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan positif 2 SD. Karena tadi kita punya dua angka 52 dan 70, maka kita akan punya 2 SD. Oke, kalau sudah teman-teman ketahui, kemudian kita masuk ke membaca tabel kurva normal setelah kita mempunyai Z-score. Z-score pertama kita adalah minus 1,6 SD. 1,6 SD ternyata nilainya yang terdapat pada tabel kurva normal adalah 0,4452. 0,4452. Kita kalikan menjadi persen, maka hasilnya kita kalikan 100%, hasilnya menjadi 44,52%. Tetapi ini tandanya negatif ya, berarti dia di sisi kiri kurva letaknya. Oke, kemudian SD yang kedua, itu kita punya nilai SD plus 2 SD. Plus 2 SD di tabel kurva ternyata nilainya adalah 0,4772. Dikalikan 100%, maka hasilnya menjadi 47,72%. Ingat, karena tanyanya positif, maka dia berada di kanan kurva. Oke, coba kita masukkan ke dalam kurva. Nah, yang negatif kan dia berada di sisi sebelah kiri dari min atau X bar. Nah, di sini tadi nilai 50, 52, kemudian yang sini adalah 70. Nah, pertanyaannya adalah ada berapa banyak sih orang yang mendapatkan nilai antara 52 dan 70 kan. Jadi di semua
luas wilayah ini yang ditanyakan. Sebelum kita mencari tahu ada berapa orang yang mendapatkan nilai di antara 52 dan 70, kita cari persentasenya dulu. Jadi luas wilayah tadi yang SD-nya minus 1,6 itu ada 44,52%. Ini tadi SD-nya minus 1,6 SD. Kemudian yang luas wilayah positif WD adalah 47,72%, ditambahkan. Jadi persentase di kiri kurva dan di kanan kurva ditambahkan. Maka total luas wilayah yang ditanyakan adalah ini 92,24. Jadi total kedua wilayah ini itu adalah luasnya 92,24%. Nilai ini yang akan kita cari berapa banyak orangnya. Jadi seperti yang sebelumnya, kita akan mencari berapa banyak orangnya, kita tinggal jadikan aja 92,24 Fransi bagi 100 dikali 800 orang sama dengan adalah 737,92. Kita bulatkan menjadi 738 orang. Jadi orang yang mendapatkan nilai di antara 50 dan 70 adalah sebanyak 738 orang. Oke, jadi itu adalah keempat soal yang akan kita gunakan atau kita cari tahu dari penggunaan tabel kurva normal. Nanti akan ada soal tugas untuk mengecek pemahamannya teman-teman, tolong dikerjakan. Semoga teman-teman dapat memahami dengan keterbatasan yang kita miliki. Semoga video ini dapat teman-teman ulang lagi untuk membantu teman-teman memahami soal-soal yang diberikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.